Video ini saya buat untuk menjelaskan apa yang terjadi di tanggal 31 Mei 2024. 3 hari sebelum kejadian puncak di tanggal 3 Juni 2024. Hari di mana sekolah menghancurkan anak saya dengan dalih pelanggaran mensiskot. Di sini saya ingin memperlihatkan pola yang bagi saya sangat jelas, yaitu bagaimana bahkan setelah ada rentan kejadian dengan isu guru olahraga yang menyebabkan anak saya semakin bertambah gangguan psikisnya, yang mana sekolah mengabaikan dan membiarkan selama berbulan-bulan tanpa ada niat baik untuk mencari solusi yang saya minta dan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah. Bahkan dengan fakta bahwa ternyata mereka sudah mempunyai TPK sejak 14 November 2003, tapi tidak pernah mengaktifkannya pada saat memang diperlukan dan bahkan tidak pernah menginformasikan pada kami. Ketika saya sudah terpaksa mencoba mencari jalan keluar sendiri untuk tidak semakin merugikan anak saya, dan yang sebetulnya itu jalan keluar yang paling make sense karena adanya pengabaian tersebut, kepala sekolah malah seolah mutarbalikkan seolah semua itu menjadi kesalahan kami dan terus menekan kami dengan banyak hal dan bahkan tidak mau memberikan bantuan yang sangat simpel dan sebetulnya make sense setelah semua yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam melindungi anak didiknya. Jadi di hari itu saya datang dengan membawa satu, hasil asesmen psikolog tertanggal 25 Maret 2024 yang sudah pernah saya bacakan dan ayahnya anak saya perlihatkan kepada wakil kepala sekolah bagian persiswaan di tanggal 27 Maret 2024. Setelah sekolah secara mendadak membatalkan pertemuan dengan psikolog yang seharusnya diadakan di tanggal 26 Maret 2024, di mana hal itu kepala sekolah minta sendiri. Di mana di tanggal 27 Maret 2024 tersebut, saya meminta dicarikan solusi dan minta dipertemukan dengan guru olahraga untuk mencari jalan keluar yang tidak pernah direspon sama sekali. 2. Permintaan untuk penukaran jadwal pengawas ujian sehubungan dengan isu guru olahraga yang belum sama sekali diselesaikan dan dibiarkan menggantung oleh sekolah dengan dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana permintaan akomodasi ini sebenarnya sangat sederhana, mudah, dan wajar untuk diterima. Rekaman ini penting karena di sini terlihat jelas bagaimana sekolah menolak membantu, menolak mendengar, menolak memahami, dan memilih untuk menyalahkan dan terus menekan. Bahkan ketika mereka sudah memegang semua bukti resmi kondisi psikologis anak saya, seperti antara lain saran psikolog diabaikan, permintaan penggantian pengawas ujian ditolak, terus mengatakan bahwa ini adalah sekolah umum, padahal sekolah memiliki kewajiban untuk inklusif dan memberikan akomodasi sesuai yang dibutuhkan sesuai PPKSP, dan akomodasi yang diminta tidak sulit. Kondisi anak saya yang dianggap sebagai masalah atau merepotkan bukan dilindungi dan dibantu sesuai kebutuhannya. Dalam video ini saya akan menampilkan klip-klip potongan rekaman kejadian tertanggal 31 Mei 2024 sesuai urutan bagian pembicaraannya dan menjelaskan konteksnya secara singkat untuk setiap klip supaya bisa dipahami dengan jelas alur apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana semua ini berhubungan dengan puncak kejadian pada tanggal 3 sampai 10 Juni 2024. Inilah rekaman tertanggal 31 Mei 2024, hari ketika kami datang membawa bukti, harapan dan permintaan yang sangat sederhana, tetapi malah diperlakukan seolah-olah bahwa kami adalah musuh dan kami adalah masalah. Hari ketika sekolah menunjukkan bahwa mereka tidak mau membantu, bahkan ketika bantuan itu sangat sederhana, sangat wajar, dan sangat berarti bagi kesehatan dan keselamatan mental seorang anak. Tapi sudah memahami itunya sama ya sebenarnya ya dengan pemerintah sebelumnya ya Pak ya, bahwa memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Ini kan lebih jelas ya, ada akbarnya. Halo, 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 halo. Wah adalah untuk meminta tidak mengawas ya. Maksudnya bukan itu kan istilahnya bisa dipindah itu untuk pada saat kan misalnya dari minggu satu kali. Dari bagian yang baru Anda lihat,
Terlihat jelas bahwa kepala sekolah sudah tahu atas kondisi anak saya dari banyak surat-surat psikolog sebelumnya, termasuk hasil asesmen terakhir tertanggal 25 Maret 2024 sebelumnya yang memperlihatkan adanya dampak serius akibat isu perundungan dengan guru olahraga yang ada bar yang sampai merah tersebut dan adanya tambahan disimia, di mana sekarang kepala sekolah langsung membacanya sendiri. Hasil asesmen itulah yang sebenarnya mau dijelaskan langsung oleh psikolog di pertemuan di tanggal 26 Maret 2024 yang sekolah sendiri batalkan secara mendadak tanpa pernah permintaan jadwal ulang. Sebelumnya, hasil asesmen tersebut juga sudah saya bacakan langsung kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Perisoan di tanggal 27 Maret 2024 dan yang harusnya telah diteruskan kepada Kepala Sekolah. Setelah ini, akan saya perdengarkan klip di mana walaupun saya sudah menambahkan dengan berbagai penjelasan, kepala sekolah seperti malah menyalahkan kondisi anak saya, dan seperti malah berpihak pada pelaku perundungan yang mengakibatkan anak saya mengalami tambahan disimia. Dan pada akhirnya kepala sekolah tetap ngotot untuk tidak mau memberikan bantuan yang sebetulnya sangat simpel dengan prinsip mengedepankan kepentingan terbaik buat anak, non-diskriminasi dengan anak saya sebagai penyandang disabilitas dengan tujuan meminimkan resiko buruk dari kemungkinan yang bisa terjadi dengan berkaca pada peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Halo, iya, ini gini loh, kemarin tuh saya yang terakhir kemarin gara-gara yang soal kemarin ini yang sekolah bilang tidak bisa, saya komunikasi lagi dengan psikolognya. Nah, dia bilang bahwa sebetulnya dia bingung kenapa, karena dari ketiga surat yang sebelumnya itu sebetulnya sudah dibilang di situ tertulis sangat jelas mama bahwa itu memang harus dijauhkan dari struktur. Nah, justru dalam surat terakhir itu kan kelihatan, dalam surat terakhir setelah kejadian Pak itu kan yang malah punya delusi bahwa semua guru-gurunya ingin membunuhnya. Itu bukan dibuat-buat sampai dia bentur-benturkan kepalanya sering ke tembok di toilet. Nah, itu sudah dalam tingkat gawat. Makanya di grafik yang terakhir yang psikolognya itu ada yang merah dijadikan oranye, kalau nggak salah oranye di kuning. Dan itu perlu pelan-pelan, tidak bisa mendadak. Karena anak yang dalam kondisi kayak gini, dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena traumanya itu sudah berkepanjangan dan menumpuk dan terjadi terus-menerus. Justru kita psikolognya minta bantuan antara sekolah dan orang tua untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan sementara sampai dia pelan-pelan dibantu, bukannya dipaksa untuk dia harus bisa menghadapi. Saya akhirnya waktu saya pernah bilang sama Pak saya minta tolong dong sekolah ngasih solusi karena kita sendiri juga bingung sebetulnya ini gimana ini gitu. Nah setelah karena belum ada kabar dari sekolah bahwa bagaimana dan belum ada pembicaraan atau bagaimana sebagai bagian saya mengambil langkah untuk sementara tidak mengikuti pelajaran olahraga dulu untuk mencegah supaya kepanikannya tidak meningkat ke guru-guru lainnya atau ke pelajaran lainnya. Jadi saya ambil korbankan dulu pelajaran OR supaya yang lain nggak terganggu. Nah, sebetulnya psikolog itu juga dari perbincangan ini, prinsip menyarankan kalau gini aja deh Bu. Untuk pelajaran sekolah dan orang tua sebetulnya dia menyarankan yang beberapa kali terakhir tuh sebelum ini tuh bilang bahwa sebaiknya gini yang saya belum sempat ngomong karena nggak ada waktu itu disediakan ruangan untuk di sekolah di mana begitu dia panic attack dia bisa menenangkan dirinya di ruangan itu dan dibantu dengan guru-gurunya juga bekerja sama untuk tidak dia membuat kepanikannya tinggi gitu. Nah dan abis itu untuk pelajaran olahraga dijauhkan dulu sementara dari Pak. Dan pada waktu pelajaran olahraga dia diberikan tugas mengganti yang di mana tugas mengganti itu membuatnya tidak perlu berinteraksi dengan Pak. Kan dan habis itu saya bilang yang kemarin kan dibilang ujian nggak bisa. Baik saya maupun psikolog berpendapat justru di ujian ini dia memerlukan kenyamanan dan ketenangan supaya ujiannya bagus. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami sekolah umum dan ini sudah ada aturannya. Mama nggak bisa ikut bilang nggak boleh ikut olahraga, nggak usah ikut olahraga. Lalu nanti pelajarannya bagaimana? Sedangkan kan untuk kenaikan kelas, untuk proses ke jenjang selanjutnya. Nah ini menjadi terus terang kalau kami secara dari sekolah ya maaf ini menjadi sebuah warning. Kan olahraga itu kan tidak hanya proses untuk dia tugas dan lain sebagainya, ada proses dialog antara guru dengan siswa. Kasarnya menuntut sekolah harus begini, sekolah harus begitu dan sebagainya gitu. Kami harapkan juga papa dan mama juga paham bahwa ini itu sekolah umum sehingga ada aturan-aturan yang memang nggak bisa kita menspesialkan secara khusus
gitu ya. Nah itu yang memang yang kami mau ingin kita satukan pendapat gitu. Nanti akan seperti apa nih untuk kedepannya sekolah, karena ya saya tidak mungkin misalnya kasar mengeluarkan Pak, tidak mungkin saya hanya menspesial. Kalau ketika akan kita susahkan seperti ini, itu akan menyusahkan banyak pihak, dari mama, dari kami terus terang kepada bapak ibu guru juga gitu. Prosesnya nggak bisa untuk kalau akan terus-terusan seperti ini. Seperti yang Anda dengar sendiri, bahkan setelah saya mencoba memberi penjelasan yang panjang dan dasar yang make sense, semua itu seperti tidak ada artinya buat kepala sekolah. Bahkan malah berkali-kali mengatakan ini adalah sekolah umum. Tidak bisa menspesialkan. Ini menjadi sebuah warning. Tidak mungkin mengeluarkan dan akan menyusahkan banyak pihak. Kepala sekolah yang dipercaya membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang seharusnya dengan jabatan yang dipegangnya tahu persis mana yang benar, mana yang tidak, dan mana yang wajib dilakukan. Padahal saya tidak pernah meminta Pak keluarkan. Saya hanya meminta hal yang sangat sederhana, yaitu untuk menukar jadwal pengawas ujian untuk 1 sesi saja. Karena biasanya dari pengalaman UTS sebelumnya, biasanya 1 guru hanya untuk 1 sesi. Yang tujuannya adalah demi menghindarkan anak saya dari stresor untuk sementara. Yang telah terbukti dari kejadian sebelumnya membahayakan kondisi mentalnya yang sedang sangat rentan. Karena sedangkan isu dengan guru olahraga sebelumnya sendiri tersebut seperti tidak dipedulikan oleh pihak sekolah dan dibiarkan bergantung tanpa ada effort untuk menyelesaikannya. Yang saya minta itu bukan sesuatu yang merugikan sekolah, berlebihan atau sulit untuk dilakukan, tetapi langkah minimal di situasi tersebut demi melindungi kondisi anak saya yang sudah berada dalam kondisi gawat yang sesuai dengan saran psikolog. Namun seperti yang Anda lihat, kepala sekolah tetap menolak untuk membantu, seolah menyalahkan kondisi anak saya tersebut dan bahkan menekan seolah kami menyusahkan. Padahal justru sekolahlah yang sebenarnya melanggar aturan PPKSP, di mana mereka diwajibkan memberikan perlindungan dan akomodasi yang layak sesuai yang dibutuhkan untuk masing-masing kategori peserta didik penyandang disabilitas. Sebagai orang tua dari anak penyandang disabilitas, apa yang saya lakukan dan apa yang saya minta selama ini ternyata justru merupakan praktek nyata dan standar yang diwajibkan oleh PPKSP. Di mana seperti terlihat di dalam halaman 58, 77, dan 78 Juknis PPKSP, yaitu keputusan Sekjen Kemendikbudristek nomor 49/M/2023, seperti yang terlihat di layar, PPKSP justru menekankan bahwa orang tua harus didengarkan, orang tua harus diajak berdiskusi, orang tua harus menjelaskan kondisi anak termasuk kondisi disabilitasnya, dan sekolah harus menerima, memahami, dan menindaklanjuti. Untuk anak saya penyandang disabilitas mental, akomodasi yang layak itu termasuk disediakannya ruang relaksasi dan dijauhkan dari stresor sesuai saran psikolog. Semua itu bukan menuntut berlebihan atau permintaan istimewa. Semua itu hak hukum dan kewajiban sekolah. Itu justru bentuk paling dasar dari akomodasi layak untuk mencegah kekerasan dan mencegah dampak psikologis yang lebih berat. Jadi, sebetulnya ternyata selama ini semua yang saya lakukan dan permintaan saya sebagai orang tua murid dari anak penyandang disabilitas ternyata didukung penuh oleh PKSP dan merupakan praktek standar dan nyata yang harusnya sangat didukung oleh sekolah. PPKSP telah mencakup, menggabungkan, dan menjalankan berbagai undang-undang yang lebih besar, seperti PP 13 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Dengan kata lain, yang saya minta selama ini adalah kewajiban mereka, dan yang saya lakukan selama ini adalah benar. Dan yang dilakukan pihak sekolah justru merupakan pelanggaran. Tapi faktanya, kami justru mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Oke, ya baik. Begini saja, Mam. Oke, kita ambil solusi tengah ya, Mam ya. Iya. Artinya begini, kami memahami apa yang rasa takut yang berlebihan, begitu. Nah nanti begini saja, untuk khusus untuk
Jika memang schedule pengawasnya, kami tidak bisa merubah schedule pengawas ya Mam ya, karena memang itu sudah diatur oleh panitia dan di apa ya namanya, kita merata gitu, karena semua siswa supaya juga merasakan gitu, karena kan siswa kami tidak hanya seandainya memang di kelas itu mendapatkan pengawas Pak nanti akan mengerjakannya di ruang panitia saja begitu, jadi bukan yang kami keluarkan tetapi yang mengerjakannya di ruang panitia. Nah, Itu mungkin satu alternatifnya. jadi kepala sekolah intinya mengatakan bukan guru yang akan kami ganti jadwalnya, dan bahwa anak saya yang dikeluarkan dari kelas dan mengerjakannya di ruang panitia. Itu bukan solusi, itu bukan perlindungan, tapi sebenarnya adalah bentuk victim blaming dan diskriminasi. Padahal akomodasi yang layak yang dimaksud dan diwajibkan dalam PPKSP yang di dalamnya tercakup dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bahkan sesuai dengan saran psikolog, anak saya memang perlu dijauhkan dari stresor, bukan dijauhkan dari kelasnya atau lingkungan sekolahnya. Akomodasi tidak boleh mempermalukan, mengasingkan, atau merugikan perkembangan psikis dan sosial anak. Menukar jadwal pengawas ujian hanya 1 kali sebenarnya sudah sangat logis, sangat sederhana, tidak menyalahi aturan, tidak mengganggu dan merugikan siapapun, dan tidak memerlukan biaya apapun, dan merupakan tindakan minimal untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk pada anak saya berhubungan dengan rentetan kejadian perundungan sebelumnya yang bahkan penyelesaiannya sudah sekolah abaikan selama berbulan-bulan. Tetapi sekolah justru memilih opsi yang membuat anak saya terlihat berbeda, mengisolasikan dan mengucilkannya, membuka peluang terjadinya gosip dan stigma yang buruk, dan jelas menekan kembali psikis anak saya. Anak saya, seperti saya jelaskan di video YouTube tentang latar belakang anak saya sebelumnya, sudah berjuang keras selama ini day by day untuk menyembunyikan kondisi gangguan kecemasannya dari teman-temannya. Dan sekolah bukannya membantu memahami kondisi anak saya, melindungi, memberikan rasa aman, dan bekerja sama dengan saya sebagai orang tua untuk mendukung perkembangan dan proses pemulihan anak saya, membantu dan mendukung dengan mengedepankan potensi anak saya, membantu mengembangkan self-esteem dan self-concept-nya, dan membantu menumbuhkan kembali kepercayaannya kepada dunia sehingga pelan-pelan akan memulihkan traumanya seperti semua surat psikolog. Tapi sekolah malah memilih cara yang justru melukai martabatnya. Dari keputusan kecil seperti ini, menggeser tanggung jawab dari guru ke anak, memisahkan anak dari kelasnya, dan menempatkan seluruh beban pada korban. Publik bisa melihat pola yang kemudian terjadi setelahnya. Karena cara sebuah sekolah merespon sebuah situasi di awal biasanya menentukan bagaimana mereka akan menangani semua kejadian berikutnya. Ketika sejak awal akomodasi paling sederhana saja dianggap tidak mungkin, ketika perlindungan anak dianggap menyulitkan banyak pihak, ketika kondisi disabilitas anak dianggap masalah, bukan tanggung jawab, dan ketika prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, inklusif dan kesetaraan bagi peserta didik penyandang disabilitas tidak pernah benar-benar menjadi pusat keputusan, maka langkah-langkah yang muncul setelah itu hampir selalu berjalan ke arah yang sama, di mana anak tidak lagi dilihat sebagai murid yang harus dibantu, tapi sebagai beban yang harus dipisahkan atau disingkirkan. Inilah pola yang sebetulnya sudah terlihat sejak lama, yang menjadi indikasi motif keseluruhan kejadian puncak atas kekerasan yang dilakukan kepala sekolah tanggal 3-10 Juni 2024, seperti yang saya telah paparkan di video YouTube sebelumnya. Termasuk seperti pemaksaan jadwal ujian diatur jauh berbeda sehingga tidak pernah satu ruangan mengerjakan ujian bersama dengan teman-temannya sehingga dipaksa menjadi susulan semua, pemaksaan pemisahan ruangan, dan kemudian pemaksaan pengunduran diri, dan akhirnya dikucilkan, ditelantarkan, dan telah kehilangan hak pendidikannya selama lebih dari 1,5 tahun sampai sekarang. Semua itu tidak terjadi dalam satu hari, di mana rekaman tertanggal 31 Mei 2024 ini adalah salah satu titik di mana semuanya mulai terlihat secara terang-terangan. Ya, sebentar Bu, sebentar. Maaf nih, saya sebagai seorang ibu, ya itu jadi itu sudah jadi korban. Sebetulnya gini loh Bu, Pak itu psikolognya juga nganggap, jadi kemarin yang terakhir kemarin berapa kali Pak itu stresor. Ujian ini gimana Bu? Untuk ujian ini gimana? Jangan anak saya jadi korban lagi. Di bagian ini
Saya sudah sangat jelas mengingatkan bahwa anak saya adalah korban, bukan pembuat masalah. Sekali lagi, saya tidak meminta perlakuan istimewa tanpa dasar. Saya meminta perlindungan dasar yang menjadi hak peserta didik penyandang disabilitas sesuai PKSP dan peraturan perundang-undangan. Tetapi seperti yang terdengar, bahkan di titik ini kepala sekolah tidak sedikit pun menunjukkan empati, tetapi fokus bagaimana anak saya harus menyesuaikan diri, bukan bagaimana sekolah melindungi anak dari stresor yang sudah jelas-jelas menyebabkan tambahan gangguan psikis. Ini adalah pola victim blaming klasik terhadap penyandang disabilitas. Padahal, seluruh perlindungan yang ada, termasuk PP nomor 13, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain tercakup dalam PKSP, penyesuaian harusnya dilakukan oleh orang dewasa, bukan membebani anak penyandang disabilitas. Dan dari rekaman ini akan terlihat bagaimana sikap menyalahkan anak berulang terus setelahnya. Jadi sekolah memandang anak saya bukan sebagai anak atau peserta didik yang harus dilindungi, tapi sebagai masalah yang harus disingkirkan. Iya, Mama, untuk hari Senin, nanti seperti saya sampaikan bahwa ketika nanti kami panitia yang akan menginformasikan, karena kebetulan saya juga belum cek dengan jadwal kelas itu dimasukin berapa kali. Gini saja, kita menjadi solusi tengah ya, Mam. Karena begitu kalau kita rubah, itu kan nanti akan merubah semuanya. Gitu ya. Kalau kami juga minta pengertian dari Mama dan Papa gitu ya atas apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru kami. Sehingga nanti kalau memang kelas itu diawas oleh Pak, maka nanti untuk yang mengerjakannya di luar dari kelas itu. Justru itu, Bu. Nanti anggapan teman-temannya gimana? Garen itu dengan begitu jadi korban lagi karena dia jadi teman-temannya akan berpikiran, misalnya mereka nanya nih, halo, iya, justru itu yang tidak mau, Bu. Dan saya bisa memahami gini loh, Bu. Dia itu berusaha supaya teman-temannya tidak tahu dia ada masalah atau ada itu. Jadi bayangin gini, kalau dia dikeluarkan kan teman-temannya akan bertanya. Bagus kalau mereka bertanya langsung, kenapa sih kamu keluar? Kalau enggak, itu kan justru tidak kan mereka bertindakan di belakangnya yang kemudian akan simpang siur berbagai hal yang kita tidak bisa clearkan gitu kan. Sebetulnya maaf nih, Bu, sebetulnya gampang banget kok, Bu, kalau cuma tuker doang, Bu. Ini berkaitan dengan masa depan anak saya dan berkaitan dengan perkembangannya yang membuat dia justru makin oke. Kenapa bantuan sekecil itu aja susah untuk diberikan, Bu? Ya itu tidak merugikan sekolah, tapi kalau itu tidak dilakukan justru akan sangat merugikan masa depan anak saya, Bu. Dan Ibu tadi bilang sekolah umum itu kan katanya berempati segala macam. Justru kalau sekolah umum tahu bahwa dia ada korban bully trauma dari sekolah-sekolah sebelumnya, Busi akan ada keinginan untuk membantu supaya dia menjadi pribadi yang perkembangannya pesat. Dan begitu saya tuh justru WA panjang-panjang sama pakai psikolog 3 dan hasilnya sama. Mestinya kan psikolog mendengar keluhan kami orang tuanya dan membantu dengan bukan kita yang ditekan-tekan terus, Bu. Kita udah jadi korban, anak saya jadi korban lagi. Capek saya, Bu. Iya, Mama, ya kami paham dengan apa yang menjadi kekhawatiran Mama. Tapi ada gak dari psikolog menyampaikan apakah ketika anak itu bertemu dengan tadi yang Mama sampaikan stresor, kemudian dia harus menghindar? Iya, ada, Bu, ada. Dia bilang bahwa kan dari ketiga surat itu dia malah nggak bilang kan itu, dia belum keempat, dia bilang bahwa kan sebetulnya jelas bahwa itu harus dijauhkan dari stresor. Lalu untuk solusi ke depannya setiap ada stresor harus dijauhi. Loh, gini loh, Bu, bukan anaknya disalahkan kan. Justru diharapkan orang-orang yang dewasa, yang waras, mau membantu berempati, bukan hanya berteori dan praktek untuk membantu anak-anak yang bukan salah dia adalah korban ketidakprospekan para guru yang harusnya bertindak sebagai guru yang baik. Kenapa dia jadi takut sama orang dewasa, jadi menjauh dari orang dewasa karena dia mengalami banyak hal yang kebetulan orang dewasa terus yang menyakitinya, yang tadi dia berharap sama orang dewasa tapi orang dewasa tidak menjalankan seperti yang diharapkan seorang anak, jadi teladan, jadi panutan, jadi perlindungan, tapi terus menekan, Bu. Begini aja, kalau diinformasikan, kalau misalkan
jadwalnya kapan. Mendingan ikut susulan aja. Oke, nanti kami lihat ya Pak ya. Iya. Oke. Iya kan, Lin? Iya, Udah gitu aja kan? iya. Di bagian ini terlihat bahwa kepala sekolah tetap bersikeras menolak solusi paling sederhana, yaitu menukar 1 kali jadwal pengawas dalam 1 kali sesi ujian dari 20 kali sesi ujian akhir semester genap. Sebaliknya, anak saya yang disuruh keluar dari kelas. Ini sekali lagi bukan saja tidak sesuai dengan saran psikolog, tapi juga membalikkan logika dasar perlindungan anak penyandang disabilitas. Di titik ini terlihat jelas bagaimana sekolah terus-menerus bahkan hanya menempatkan beban penyesuaian pada korban, bukan pada pelaku stresor yang faktanya sudah menyebabkan gangguan psikis yang berat dan terdokumentasi dalam asas resmi, dan malah memaksakan metode yang bisa semakin memperburuk dampak psikis dan sosial pada anak saya sebagai korban. Sehingga akhirnya kami terpaksa berkompromi dengan mengambil keputusan yang paling tidak merugikan anak kami pada saat itu, yaitu dengan memilih opsi ujian susulan saja daripada alternatif yang dipaksa berinteraksi dengan guru olahraga sebagai stresor di kondisi rentan dan isu yang belum terselesaikan seperti ini, atau justru semakin dikucilkan dengan mengerjakan terpisah dengan teman-temannya. Sekali lagi, ini bukan sekedar keputusan teknis sekolah. Ini adalah serangan terhadap martabat dan identitas seorang anak, di mana opsi terpaksa memilih ikut ujian susulan pun kalau pas pengawasnya adalah guru olahraga sudah bisa dibilang semakin merepotkan kami dan seolah membebankan kembali pada pihak korban. Oke. Ya, oke, clear ya Mam ya, Iya. dengannya itu ya. Iya. Oke. Ya, kemudian yang selanjutnya mungkin kami harus juga sampaikan, Mama Papa, yang tadi saya sempat sampaikan bahwa ini adalah kami sekolah umum, maka menjadi nanti sedikit warning ya Pak ya. Maksudnya warning kemana ke Bu? Maaf nih, saya warning kemana? Apakah ke kami bahwa akan dikeluarkan dari sekolah? Kami tidak menyatakan dikeluarkan ya Mam, tetapi untuk proses pembelajaran, untuk proses kenaikan ke tingkat selanjutnya, itu kan harus melalui berbagai proses. Nah kalau misalnya tidak ada solusi untuk, karena guru olahraganya ada Pak lalu tidak mengikuti pelajaran, nah seperti itu. Tadi kan saya sudah bilang Bu, ada tugas pengganti. Silahkan beri tugas pengganti. Semuanya itu kan tidak semudah itu ya Mam. Sama Bu, maaf ini Bu, saya sudah jengkel Bu. Maaf Bu, bagi saya itu saya juga tidak mudah melihat anak saya kayak begini Bu. Dia sebetulnya punya potensi yang kecil dari kecil, tapi hanya karena kebirokrasi yang menjengkelkan. Habis itu karena ketidakbersihan guru, anak saya jadi korban terus Bu. Yang harusnya sekolah membantu dengan niat baik. Birokrasi itu seperti yang dibilang kemarin, birokrasi itu melayani, bukan mempersulit. Apalagi dengan anak yang, apalagi dengan kondisi sekarang Merdeka Belajar loh Bu. Tolong jangan dipersulit, jangan ditangkap-tangkap orang yang sudah menderita, yang sudah jadi korban berkali-kali, tapi sebetulnya dia potensi banyak. Seharusnya menurut saya sekolah melihat potensi dan memfokuskan pada potensi itu, karena sekolah juga akan bangga pada akhirnya bahwa ada anak didiknya dan anak sekolah bisa membantu seorang anak yang korban dari sekolah sebelumnya, tapi sekolah ini berhasil membuat anak itu bangkit karena mau membantu dengan tulus. Tidak perlu dengan birokrasi dan standar-standar yang sebetulnya bisa dikondisikan untuk membantu yang menjadi korban. Tolong jangan ditekan lagi Bu, kami sudah terlalu tertekan. Kami tidak menekan, kami hanya menginformasikan. Iya kan, saya juga bilang kalau saja WA saya didengar, kejadian kemarin Pak itu nggak akan terjadi gitu loh. Tapi saya juga jengkel karena WA saya itu tidak ada yang baca, tidak ada yang dengar gitu loh. Padahal saya sudah help. Jadi psikolog itu bilang untuk saat ini belum siap, tapi itu proses. Memang masih dalam terapi. Untuk sementara ini memang dijauhkan dulu dari stres. Makanya psikolognya sendiri bilang sama sekolah, tolong gantikan tugas dibuat saja tugas pengganti untuk olahraga ini. Itu bukan kami yang bilang, psikolog. Kita sebagai guru pun juga harus ketika kita memberikan nilai, tidak hanya bertulis ya, nampaknya kami juga harus membangun relasi dengan siswa. Bayangkan perasaan saya sebagai seorang ibu
yang sudah sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya dan jelas tahu bahwa anaknya sudah berjuang sangat keras day by day. Tapi bukannya mensupport, tetapi malah yang saya dapatkan adalah ancaman terselubung. Sebuah kata yang seharusnya tidak pernah diberikan kepada orang tua anak penyandang disabilitas yang sedang meminta perlindungan. Dari keseluruhan rekaman ini terlihat bahwa kepala sekolah justru berkali-kali mengeluarkan kata-kata dan memberikan solusi yang merendahkan martabat anak saya. Seperti berkali-kali mengatakan bahwa ini adalah sekolah umum, seolah anak saya tidak pantas bersekolah di sekolah ini. Tidak mau memberikan bantuan yang sebetulnya sangat simpel dan tidak merugikan siapapun. Bahkan sampai menolak saran psikolog untuk memberikan tugas pengganti dan menjauhkan dari stresor. Seolah di mata Capsek, permintaan atau akomodasi apapun dipandang sebagai beban yang merepotkan. Padahal sekali lagi, sekolah ini sudah memiliki TPK, yang artinya wajib inklusif. Dan semua yang saya minta ternyata justru merupakan kewajiban standar sekolah, di mana seharusnya beban penyesuaian ada di pihak satuan pendidikan, bukan di pundak seorang anak yang dalam kondisi rentan dan sudah menjadi korban. Anak saya tidak pernah bermasalah dengan pelajaran, tugas kelompok baik berupa presentasi ataupun proyek, dan tidak ada masalah interaksi dengan teman-temannya dan bahkan guru-gurunya. Kecuali persoalan dengan guru olahraga terkait dengan rentetan kejadian perundungan dengan guru olahraga yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya di YouTube saya. Dan bisa dilihat, bahkan permintaan tugas pengganti sesuai saran psikolog saja tidak mau diberikan, seperti sengaja dipersulit, di mana anak saya hanya seperti dipaksa harus berinteraksi dengan pelaku perundungan atau stresor kalau mau mendapatkan nilai olahraga, di tengah rentannya kondisi anak yang sudah jelas kepala sekolah ketahui. Tolong bayangkan perasaan saya sebagai seorang ibu. Saya sudah berkali-kali meminta tolong. Saya sudah berkali-kali menjelaskan. Saya sudah memberikan semua surat psikolog hasil asesmen dan bahkan sudah membuat panjang lebar yang menjelaskan kondisi anak saya. Tapi semua itu tidak pernah mau didengar. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi hanya karena memang tidak mau. Sekali lagi, disinilah bagi saya menjadi sangat jelas bagaimana arah semua kejadian berikutnya sebenarnya sudah diputuskan. Bahwa semua rentetan peristiwa berikutnya, termasuk apa yang terjadi pada tanggal 3 sampai 10 Juni 2024, bukanlah kejadian tiba-tiba, bukan spontan dan jelas bukan kesalahpahaman. Tetapi hanyalah konsekuensi langsung dari pola yang sudah terlihat dengan sangat jelas dalam pembicaraan hari ini. Di video-video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana tekanan-tekanan setelah rentetan kejadian di tanggal 3 sampai 10 Juni 2024 itu terus berlanjut dan berbagai tindakan dan pelanggaran oleh pihak sekolah, yayasan, dan kantor cabang dinas Tangerang dan Tangerang Selatan. Mulai dari kekerasan lanjutan oleh kepala sekolah, pemaksaan mediasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan, kebohongan tentang tindak lanjut yang dijanjikan tetapi tidak pernah dilakukan, pemberian tenggang waktu ujian yang tidak manusiawi, ancaman tidak naik kelas yang bahkan dibackingi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, pemaksaan pengulangan MPAS, fitnah, permainan nilai, dan intimidasi. Termasuk ancaman oleh pihak yayasan yang membusungkan koneksinya dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Menteri Pendidikan saat itu. Terima kasih sebelumnya.